Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang terhormat Bapak Klikyan Pradana, SPDGR MM, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional mendesain poster pembelajaran dengan Canva. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan kembali di Zoom meeting pada malam hari ini. Ini merupakan hari kedua ya Bapak Ibu, pertemuan yang kedua. Diharapkan Bapak Ibu sudah siap dengan platform Canva-nya, Bapak Ibu sudah login, dan bahkan Bapak Ibu sudah sedikit mencoba tools-tools yang ada pada platform Canva. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di pertemuan kedua ini, gunakan sebaik mungkin Bapak Ibu, manfaatkan materi dari Bapak Klik, dan juga Bapak Ibu dapat manfaatkannya untuk bertanya kendala-kendala yang Bapak Ibu alami atau kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu alami ketika dihadapkan dengan platform Canva tersebut. Karena di akhir pertemuan nantinya, kami dari Guru Inovatif Indonesia akan mengadakan challenge atau tantangan, di mana tantangannya adalah membuat poster pembelajaran tentunya dengan Canva. Jadi kami nantinya akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang poster pembelajarannya kreatif dan menarik gitu Bapak Ibu. Jadi manfaatkan pertemuan kedua kali ini dengan sebaik mungkin agar nantinya karya Bapak Ibu bisa terpilih dan mendapatkan hadiah menarik tentunya dari Guru Inovatif Indonesia. Nah, sesuai dengan moto dari Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai segala bentuk administrasi, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya dan telah menyiapkannya, dan nantinya akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi dan tidak perlu menyampaikan kehadirannya pada kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu fokus untuk menyimak materi dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik. Di sini sudah bergabung Bapak Klikyan Pradana SPDGR MM atau biasa sering dikenal dengan Mr. Klik gitu. Kami silakan kepada Mr. Klik untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru semua. Oh, tentu Bapak Ibu semua, bukan Bapak Ibu guru, karena tidak semuanya guru ya. Jadi di malam hari ini kita kembali Bapak Ibu. Jadi senang sekali tentunya kita akan mengulas kembali Canva. Dan sebelumnya tentu Bapak Ibu sudah mencoba dan sudah beberapa mendaftar untuk mendapatkan akun Canva pendidikan. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, bagaimana Bapak Ibu mencoba, sebenarnya target awalnya adalah memiliki akun dan mencoba mendaftar akun pendidikan, tapi ternyata sudah juga banyak yang punya karya-karya Bapak Ibu, dan tentunya karyanya itu menurut saya luar biasa. Belum ada pembahasan yang begitu detail, tapi karena udah banyak yang post nih di WhatsApp group nih, post karya-karyanya dan beberapa hasil akhirnya. Tapi sebelum saya akan nanti memaparkan materi, saya mau tanya dulu deh Bapak Ibu di sini yang sudah berhasil Canva Pro Edukasi, siapa nih Bapak Ibu semuanya? Saya mau tahu nih, yang di sini yang sudah mendapatkan Canva Pro, karena sepertinya sudah banyak yang mendapatkan balasan email kemarin saya lihat di grup, oh email saya ini atau yang lain. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Canva Pro Edukasi itu ada tulisannya pendidikan, biasanya di grupnya itu ada tulisannya pendidikan. Nah, di malam hari ini saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut, apakah sudah ada yang mendapatkan? Pak Agus belum? Yang lain silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah saya mau tahu nih sebenarnya berapa yang sudah. Bu Yeti sudah. Terus belum juga. Belum juga. Sudah. Sudah. Nah, Bapak Ibu yang belum, tentu nanti coba usahakan tunggu dulu ya 2 hari. Kalau masih belum berarti mendaftar kembali. Daftar tapi ditolak. Nah, ini
Bapak Ibu bisa misalnya nanti adalah solusi dan beberapa mungkin jasa untuk supaya memiliki akun Canva Pro Edukasi nih Bapak Ibu semuanya. Saya daftar untuk Canva umum nggak apa-apa, untuk free juga nggak masalah ya, tetap bisa kita kerjakan. Tapi kalau untuk hasil yang mau maksimal tentu kita perlu mendaftar yang Canva Pro Edukasi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang pakai Canva free pun itu tetap bisa berkarya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan share materi di pertemuan yang kedua, tentunya masih di poster pembelajaran dengan Canva. Kalau kemarin itu fokusnya adalah fokusnya lebih banyak ke bagaimana basicnya mendaftar akun Canva, bagaimana tool-toolnya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana membuat posternya hari ini. Poster yang kemarin kita coba itu poster PPDB ya, yang kemarin, yang hari ini kita coba kan posternya yang poster pendidikan. Kita buat poster pendidikan itu seperti apa. Nah, baik. Bapak Ibu juga bisa ikuti media sosial saya. Tentunya Bapak Ibu di situ ada karya-karya saya yang bisa Bapak Ibu bisa jadikan inspirasi juga, yang ada di Instagram, ada di Facebook juga, dan paling banyak kalau saya lebih banyak itu di YouTube, beberapa karya yang menggunakan Canva juga saya jadikan video pembelajaran. Nah, untuk kali ini, agenda hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang estetika sebagai kunci desain. Desain itu tidak hanya sekedar warna, tidak hanya sekedar teks, tidak hanya sekedar tulisan, tapi pasti ada kuncinya di sana. Supaya ketika kita melihat karyanya itu tertarik, oh apa nih? Rasa ingin melihatnya tuh pasti penasaran, oh apa nih? Nah di situ estetikanya kuncinya apa nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah bagaimana desain itu dibuat. Setelah desain itu dibuat kita bahas, mungkin perbandingan yang akan kita bahas, dan juga kita akan membahas bagaimana tips membuat desain. Setelah kemarin 3 tips saya bagikan, saya akan tambahkan lagi. Dan yang terakhir itu adalah membuat sebuah poster pendidikan, langkah-langkah per langkahnya dari awal tentunya. Baik. Nah, estetika atau dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian materi itu butuh 3 Bapak Ibu aspeknya. Sebenarnya untuk menyampaikan sebuah informasi itu butuh 3. Yang pertama itu esensial, isinya. Yang kedua itu estetika, dan adventure itu tahapan per tahapannya. Tentu estetika di sini menjadi kunci ketika kita membuat sebuah poster pembelajaran. Di poster pembelajaran itu pesannya adalah menyampaikan sebuah materi. Nah, estetikanya, tampilannya harus benar-benar yang menarik gitu loh. Kalau orang melihat tuh, oh apa nih isinya nih? Nah, Canva menyediakan hal tersebut. Dan tentunya kalau udah ada itu pasti anak-anak akan nambah. Ini besok ada desain yang apa lagi, menjelaskannya pakai poster yang seperti apa lagi. Itu yang menjadi tentunya tantangan buat kita. Nah, di sini saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu nih. Kalau suruh pilih gambarnya, pilih gambar yang sebelah kanan atau pilih gambar yang sebelah kiri, Bapak Ibu? Kalau pilih mau gambar seperti ini, pilih gambar yang sebelah kanan, yang merah, atau pilih gambar yang sebelah kiri. Pak Ridwan sebelah kiri. Bu Iriani sebelah kiri. Bangun sebelah kiri, kiri, kiri. Wah, ini semuanya kiri, 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 kiri. Kalau kiri berarti berhenti. Kiri, kiri. Nah, di sebelah kiri ini kenapa Bapak Ibu memilih yang sebelah kiri? Boleh berikan alasannya. Kenapa memilih yang sebelah kiri? Kenapa memilih yang sebelah kiri? Wah, ini gambarnya menarik, tulisannya sedikit. Tulisannya sebenarnya sama-sama banyak nih Bapak Ibu. Tidak full tulisan, tidak full maksudnya semuanya. Komposisi desainnya, warnanya pas, warnanya catchy, simple sama efektif, tidak banyak gambar. Banyak juga gambarnya. Kalau kita hitung orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini gambarnya. Kalau kanan terlalu homogen, gambarnya menarik, simpel dan menarik. Mudah dipahami sepertinya. Dari jauh nggak bisa dibaca. Mungkin yang mana yang dari? Nah, warnanya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana kunci seseorang membuat sebuah desain gitu ya. Ada beberapa aspek yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam membuat desain. Kita akan amati satu persatu. Jadi gambar untuk membuat desain itu yang pertama,
Yang paling orang lihat adalah pemilihan warnanya. Ketika orang melihat warna dan Bapak Ibu juga melihat di sini, warna yang ini simple nih. Ini warna-warna yang sekarang lagi tren ya. Warna-warna yang seperti ini soft itu warna yang lagi tren. Mungkin dulu pernah warna yang keras-keras seperti ini yang tajam itu pernah tren, tapi sekarang itu warna yang dominan yang sering muncul di desain-desain, di kemasan dan yang lain itu warnanya seperti ini. Warnanya soft, itu yang menjadi kunci yang pertama. Yang kedua adalah grid system. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini benar-benar punya grid system yang teratur, yang rapi. Kalau dilihat tuh tidak terlalu mepet juga, tidak terlalu kosong juga. Berbeda dengan perhatikan gambar yang sebelah kanan. Semua poinnya itu hampir mepet ke sebelah kiri. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi di sebelah kiri itu hampir mepet semua tulisannya di sebelah kiri. Itu yang menyebabkan tentunya membuat orang seperti seolah-olah desain itu full tulisan, padahal tulisannya sebelah kiri dan sebelah kanan tuh hampir identik sama. Hanya penataannya nggak terlalu mepet dan yang lain, dan grid sistemnya itu bagus. Yang kedua, pemilihan fontnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, font ini itu hanya ada 3 jenis font. 1, 2 yang di sini, ini sebenarnya sama tapi dia kapital, 2 gitu ya. Ini hanya 2 nih. Kalau kita lihat hanya ini menggunakan kapital, ada 2 font saja. Dan itu cocok. Nah, bagaimana kita harus bisa memilih font-font yang cocok. Kalau fontnya itu halus, kita cari pasangannya juga halus gitu. Kalau yang sebelah kanan, judulnya itu cenderung halus, tapi di judul yang subjudulnya dia kaku. Dan di sini campur-campur teksnya. Itu yang perlu Bapak Ibu nanti perhatikan dalam memilih font dan ukurannya. Nah, terus yang ketiga adalah pemilihan gambar dengan tipe yang hampir sama. Animasinya ini itu hampir sama. Kalau yang di sebelah kanan, kita lihat yang ini pakai bulat-bulat saja. Yang ini ada rambutnya kayak detail. Jadi ini kurang homogen sebenarnya, malahan ini. Kurang satu jenis gitu gambarnya. Jadi terlalu banyak macam. Terus yang paling penting adalah point of view-nya atau hierarkinya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini pasti yang dilihat pertama adalah orang pakai masker. Kenapa orang pakai masker? Terus baru lihat kalau yang perhatikan. Oh, ini coronavirus disease nih. Oh, virus corona. Kalau orang yang tidak perhatikan cukup lihat judulnya terus pergi. Kadang ada orang yang melihatnya itu lebih detail. Oh, ini orang pakai masker. Oh, ini virus corona. Oh, apa nih corona nih? Terus lihat demam, batuk, lihat sampai sini selesai. Ada orang yang lebih teliti lagi. Lihat, oh ini pakai masker, oh corona, gejala klinisnya ini. Pencegahannya bagaimana sih? Oh, yang merah ini apa nih keterangannya? Makanya tidak semua font tuh harus besar semua orang baca tuh enggak. Karena ada beberapa jenis audiens yang tentunya itu bisa Bapak Ibu cek gitu ya. Tentunya kalau Bapak Ibu cek di sini, itu ada yang melihat gambarnya saja, ada yang melihat gambar dan judulnya, ada yang melihat teksnya sampai detail, ada yang melihat sampai gambarnya. Makanya harus ada point of view-nya di sana. Dan ada hierarkinya, ada yang besar, ada yang kecil. Saya ulangi sekali lagi, pemilihan warna itu penting, grid system itu penting, pemilihan font itu juga sangat penting, pemilihan gambar dengan tipe yang sama itu jadi menjadikan itu seperti harmoni, dan pemilihan ruang dan point of view itu memberikan hierarki yang di situ bagus gitu loh ya. Nah, sebelum saya lanjut saya mau tanya nih, suara saya jelas kayak nih Bapak Ibu? Sepertinya seharusnya sih sudah cukup gitu ya. Menurut saya seharusnya sudah cukup suaranya. Oke. Nah, ini sepertinya cukup. Nah, mungkin yang suaranya agak kecil, volumenya agak dinaikkan Bapak Ibu ya. Oke, itu 5 kuncinya yang bisa nanti Bapak Ibu coba perhatikan. Sekarang saya akan mencermati karya Bapak Ibu yang sudah diberikan ke saya. Dan ketika kita sudah memiliki input tadi, kunci-kunci desain tadi, kita coba perhatikan desain ini dan kita berikan masukan ke desain ini.
Mungkin ada Bapak Ibu yang membuat desain ini. Ada Bapak Ibu yang membuat desain ini, boleh tuliskan namanya mungkin. Saya yang buat gitu. Ini Lembaga Pendidikan Dakwah Islamiyah. Sama ini, Madrasah Dakwah Islamiyah. Jadi satu orang nih. Mungkin Bapak Ibu yang membuat, wah mungkin belum bergabung. Yuk Bapak Ibu, coba yang sebelah kiri dulu. Berikan masukan yang sebelah kiri Bapak Ibu. Berikan masukan yang sebelah kiri, kira-kira mana yang kurang tepat. Mana nih Bapak Ibu nih, yang kurang tepat. Saya akan coba kasih garis-garis ya. Yang kurang tepat yang mana? Yang mana nih? Fontnya beragam. 1, 2, ini 2 jenis ya. Ini sama ini sama nih. Ini 3, 4 sama tebal. Betul. Jadi di sini ada 4 jenis ini fontnya terlalu banyak macam. Jadi makanya fontnya di sini agak kurang tepat. Apalagi nih saya lihat tulisannya terlalu mepet ke kiri. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini ganti warna ya. Itu jenisnya. Sekarang yang ini terlalu mepet betul sekali. Ini harusnya agak ke sana. Ini terlalu mepet. Font dan pilihan warnanya. Ini pilihan warnanya mungkin cukup ya kali ya. Tapi hanya fontnya di sini yang terlalu tipis juga. Nah sekarang di sini ini juga harus punya yang namanya kayak sikunya ya. Tidak boleh melebihi garis-garis yang di sini nih Bapak Ibu. Oke. Ini juga kalau misalnya kita buat di sebelah kiri, usahakan yang ini juga rata kiri juga. Ini macam-macam nih Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu perbaiki. Jadi kalau Bapak Ibu buat yang kemarin, wah sekarang bonusnya adalah dikoreksi rekan-rekan semua. Tulisan putih yang di bawah kurang kontras. Ya betul sekali tulisan putih. Fontnya kurang pas, fotonya mepet. Oke, berarti nanti Ibu bisa perbaiki lagi ya Bapak Ibu ya. Bisa perbaiki lagi di sini. Nah, sekarang kita ganti yang biru. Apa nih Bapak Ibu nih, biru. Yang biru coba berikan komentar untuk yang biru. Yang biru itu fontnya hanya 2 jenis. Ya, 2. Oke. Warnanya bagus, betul. Warnanya menarik, warnanya menarik. Besar fontnya hampir sama, betul. Hierarkinya tidak ada. Jadi kalau kita perhatikan yang ini, itu hierarkinya nggak ada. Harusnya kalau yang ini besar, ini mungkin bisa kecil di sini. Penerimaan peserta didik baru bisa kecil, dan yang lain itu hierarkinya yang kurang. Fontnya oke. Terus kalau kita lihat warnanya yang hijau yang tadi ya, terlalu mepet. Nah kalau dibandingkan ini dari satu orang yang buat yang biru lebih menarik betul sekali. Tapi di sini juga ada yang ini kurang bagus grid sistemnya. Grid sistemnya kurang bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini grid sistemnya masih berantakan. Ini terlalu mepet juga. Jadi Bapak Ibu perhatikan atas, bawah, samping, sebelah kanan. Ini juga nggak boleh terlalu. Ini mending lebih dikecilkan. Kalau ada font ini jangan terlalu mepet dengan kotaknya. Wah ternyata macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya kalau misalnya desain. Sebenarnya sudah mudah diberikan Canva, tapi kita perlu mengingat-ingat bagaimana kunci desain itu menjadi lebih bagus. Ya. Nah kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita coba lanjut yang lain. Oke. Kita cek ya. Nah, yang ini. Yang sebelah kiri dulu Bapak Ibu. Yang sebelah kiri. Bagaimana? Yang sebelah kiri. Tidak ada tampilan logo lembaga. Boleh juga tuh ditambahkan logo lembaganya. Fontnya susah dibaca. Yang ini. Betul. Ini fontnya susah dibaca. Adakah di sini yang membuat desainnya? Wah ini malah lebih bagus ketika yang desain yang buatnya ada di sini. Jadi kalau bisa diperbaiki ya. Bulatnya kurang, fontnya kurang jelas betul. Fontnya harusnya font yang ini kan kemarin belum dapat basic desainnya Bapak Ibu. Jadi kita perlu sekarang kan sudah tahu basic desainnya. Jadi kalau lihat terus nanti kita refleksi sendiri.
oh ini fontnya kurang tebal nih. Harusnya font yang paling besar itu penerimaan peserta didik baru itu yang paling tebal. Baru yang lain. Ini sebenarnya bagus nih pemilihannya. Nah, grid sistemnya ini kurang geser ya. Jadi ini harus geser ke sana. Centang-centangnya itu kurang geser. Nah, itu masukan untuk gambar yang ketiga. Visi misi tidak ada. Oh, itu konten ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ini desainnya dulu. Yang kiri tulisnya kurang jelas, fontnya terlalu bervariasi, betul warnanya kurang menarik juga. Gambar atas terlalu besar. Ah, ini boleh ya. Jadi penerimaan itu sebenarnya harusnya di atas. Sekarang kita lihat ke sebelahnya, sebelah kanan. Yang mengapa Alifah? Ya, Bapak Ibu, yang mengapa Alifah? Silahkan berikan masukannya. Ya, yang oranye. Suka banget ke anak-anak. Ih, mantap banget nih. Betul. Ini sebenarnya rapi banget nih. Fontnya juga oke banget nih. Fontnya sedikit, pesannya tersampaikan. Wih, mantap memang ini mengapa Alifah. Ada belajar bermain, keramahan yang mendidik. Ada nggak nih di sini nih pembuat desainnya nih? Ini menarik jujur. Hanya sayang sekali belum mendapatkan Canva Pro. Kalau sudah ada Canva Pro-nya tidak ada silang-silangnya. Nah, jadi silang-silangnya di sini. Ini menarik sih sebenarnya kalau ini nggak menggunakan huruf kapital semua, karena mengapa Alifah itu jadi lucu gitu loh ya, imut ya di sini ya, mewakili anak-anak. Bagus. Betul nih. Hanya satu Bapak Ibu yang belum di sini terlihat itu adalah ini logo Alifah itu bukan logo yang PNG. Jadi dia logonya kotak sepertinya sehingga memotong nih. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan yang ini itu ada memotong garis oranye. Kalau kita lihat ini harus detail juga ya, ternyata ya ini memotong oranye, harusnya dia ada putihnya. Nah ini yang buat dari Alifah ya. Keren deh, keren. Ini desainnya udah bagus. Lanjut. Nah, ini masih ada 2 gambar lagi. Alifah lagi. Sebelah kiri. Yuk. Alifah sebelah kiri. Masukannya lagi nih. Semakin lama tuh semakin sedikit ternyata masukannya. Ini keren ini. Sebenarnya udah. Hanya ini terlalu jauh juga. Logonya tidak PNG. Betul. Logonya tuh harusnya nggak ada putihnya. Kalau logonya nggak ada putihnya tuh dia keren deh pasti. Warnanya udah cocok ya Bapak Ibu ya. Di sini ya warna-warnanya udah cocok. Ini mungkin bisa dipakai font jenis lain nggak apa-apa nih. Nah, ini 2 jenis itu nggak masalah. Ini harusnya logonya gridnya kurang ke tengah. Oh iya ini pakai center ya dia ya. Nah ini macam-macam Bapak Ibu sekarang udah hebat memberikan masukan. Udah nanti kita tunggu hasil desainnya. Yang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan nih. Hierarkinya ada. Ya. Gridnya warnanya juga hampir seirama semua nih. Hanya perpotongannya ini halus-halus, ini agak kasar nggak masalah sih. Ini tulisan selamat menempuh ini ya. Boleh sih, ini agak besar tapi sebenarnya ini udah hierarkinya udah terlihat penilaian akhir tahunnya. Oh ya penilaian akhir tahun apa nih? Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Logonya dia mengerjakan tugas, bagus juga. Hanya ini ya Bapak Ibu ya, kalau diperhatikan itu grid system yang ini itu harusnya lebih ke tengah, jangan mepet ke sebelah kiri. Jadi tulisan yang ini itu harus ke sana. Oke, wah saya kira Bapak Ibu udah mantap nih. Udah banyak yang perlu. Oh ini cukup ya, saya kira udah ada 6 gambar dan di sini Bapak Ibu kita akan bahas lebih lanjut. Bentar, kita hapus dulu. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana membuat desainnya untuk poster pembelajaran tentunya. Nah, kita cek ya. Selanjutnya, bagaimana desain itu dibuat.
desain itu dibuat, ketika Bapak Ibu melihat tadi sudah membuat, ada 3 hal yang kemarin saya sampaikan. Kanvasnya harus betul. Itu kalau misalnya kita buat poster ya poster. Template-nya yang sesuai. Karena Canva itu ada template-nya, kita nggak perlu mencari desain-desain benar original dari kita. Dari template saja kita akan mendapatkan gambaran warna dan font-nya juga. Pemilihan warnanya. Itu yang kemarin. Tambahannya, layout-nya. Kita nanti akan praktekkan. Kombinasi font-nya tidak lebih dari 3 ya Bapak Ibu ya. Jangan font terlalu kecil, hindari. Font tidak kontras, hindari. Jadi harus terlihat. Perpaduan fontnya juga harus yang menarik. Dan font itu jangan terlalu banyak, tadi batasannya maksimal 3. 3 saja. Kalau bisa 2 nggak masalah. Itu akan lebih bagus. Nah, ini yang namanya tadi saya bicarakan bahwa point of view itu harus ada hierarkinya. Harus ada font yang besar seperti apa, harus ada font yang kecil seperti apa. Jadi kalau kita lihat, stay simple, stay true gitu ya. Jadi kita bisa lihat, yang lihat pasti itu dulu. Kalau nggak tertarik, mungkin pergi. Tapi kalau tertarik, pasti melihat keterangan yang di bawahnya. Everything should be made as simple, possible, but not simple. Nah, itu dibaca setelah orang tertarik dengan desainnya. Ini memberikan ketertarikan gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Fontnya kalau terlalu banyak, jadinya seperti ini, Ibu. Pusing. Kalau terlalu banyak, pusing. Nah, harus ini, 2 font ini terlihat bagus bersamaan. Kalau tebal sama tebal, itu saling bertubrukan. Enggak tepat. Tebal tipis, itu enak. Tebal, saya bikin tebal, saya bikin lagi yang ini tipis. Ini, 2 ini saling kurang pas. Jadi perlu mencocokkan 2 font itu, perlu eksperimen juga. Tips yang terakhir, ini nih Bapak Ibu. Untuk membuat desain, itu pilih font sesuai dengan konten. Kalau laporan bisnis tentunya seperti ini. Jangan laporan bisnis pakai tulisan kebalik ya. Misalnya laporan bisnis pakai fontnya Jungle Book. Lucu gitu ya. Kalau Jungle Book pakai font yang resmi juga nggak seru gitu loh ya. Jadi font itu harus sesuai dengan kontennya yang mana. Dan itu perlu kita mencoba banyak desain. Sampai seperti itu. Dan yang terakhir, adanya huruf kapital itu kadang memberikan penekanan di sana. Nah, kita akan praktekkan sekarang untuk membuat sebuah poster. Poster ini bisa kita buat dengan cara mengetik poster di sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini bisa langsung klik, itu kita bisa poster. Atau kalau yang sudah memiliki Canva untuk pendidikan, di sini misalnya ada infografis pendidikan, kan dalamnya adalah kayak materi-materi ini Bapak Ibu. Kita bisa misalnya klik di sini ya. Cara pertama buat desain, ketik poster, kita dapat poster. Atau cara kedua, kita memanfaatkan template lain, misalnya memanfaatkan template infografis ya, saya milih infografis pendidikan itu panjang seperti ini. Nah, terus saya akan memilih di sini misalnya pelajaran. Ada nggak ya? Pelajaran. Kita enter. Ada banyak macam nih Bapak Ibu. Nah, kita bisa gunakan dari template-template ini untuk membuat poster contohnya nih Bapak. Saya akan pilih yang di sini. Ini kan ukurannya bukan poster nih. Panjang ya. Tapi kita bisa ubah ukurannya menjadi poster. Tinggal pilih ubah ukuran, terus kita pilih di sini poster. Oke, centang. Kalau salin dan ubah ukuran dia akan muncul file baru. Tapi kalau pilih yang ubah ukuran itu langsung menjadi ukuran poster. Seperti ini tampilannya. Otomatis dia akan menjadi ukuran poster. Nah, kalau ukuran poster seperti itu kita perlu untuk mengubah ukurannya supaya sesuai. Saya akan praktekkan mengubah yang seperti ini. Misalnya saya akan menghapus yang bagian hiasan-hiasan ini ya, supaya menjadi poster. Ini kan teorema Pitagoras nih Bapak Ibu ya. Judulnya saya kira oke. Fontnya juga sudah ada. Tinggal saya akan jadikan di sini. Nah, di sini akan muncul panduan-panduan seperti ini. Supaya kita punya grid system yang bagus. Jadi kalau kita geser ada warna merahnya seperti ini. Nah itu.
Terus karena dia nggak terlihat, saya akan agak besarkan di sini tulisannya. Oke. Kalau sudah, kita bisa ubah satu persatu, diklik dan kita tarik. Karena ada grid sistemnya nih, Bapak Ibu. Nah, kita bisa juga geser di sana grid sistemnya. Kita geser lagi grid sistemnya. Oke, dan kita geser lagi grid sistemnya. Ke grid sistem sini ya. Nah, itu kan ukurannya udah sama nih. Nah, kita bisa buat lagi yang ini bisa kita geser ke sebelah, misalnya seperti ini. Atau kita geser yang lain. Nah, saya misalnya mau coba. Oke. Kita akan ubah lagi. Ini perbesar ya. Jadi karena ini mengubah dari dari sebuah infografis jadi poster. Kita berusaha untuk nggak buat dulu dari awal. Ini kalau misalnya mau memperbesar seperti ini, Bapak Ibu, blok dulu, caranya diklik terus ditarik. Terus kita pencet shift yang ada di keyboard ya. Di keyboard itu pencet shift, terus kita klik yang nggak mau kepilih. Nah, ini misalnya seperti itu. Jadi yang kepilih hanya yang di sini, kita bisa besarkan. Seperti ini. Oke. Dan kita bisa atur grid sistemnya yang ada di dalamnya itu supaya lebih bagus seperti ini. Oke. Kita atur lagi di sini. Terus saya nggak mau memilih ini, nggak mau memilih orangnya, saya akan menggeser yang di sini contohnya. Ini biar di samping, orangnya biar di sini. Kita lihat dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita mengubah di sini judulnya Teorema Pitagoras, fontnya udah bagus, pasangannya udah betul. Kita mengubah yang ini sudah cocok. Ini grid sistemnya menggunakan di sini. Nah, nanti ya ini membuat grid sistemnya harusnya di sini nih, Bapak Ibu. Nah, saya akan ubah lagi yang sebelah di sini. Jadi ini pun akan muncul panduannya. Oh, panduannya dia kayak putus-putus gitu ya. Nah, di situ itu membantu untuk pas, untuk menaruh grid sistemnya agar pas. Ini 20, kita kasih fontnya 21. Kita juga di sini kasih fontnya agar sama 21. 800. 21. Yang ini juga sama, yang ini center. Oke. Terus kita atur lagi. Kalau tidak mau memilih, kita pencet apa nih, Bapak Ibu? Oh iya, saya akan pelan-pelan ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya supaya tidak memencet yang lain, kita pencet shift ya. Shift terus kita pilih. Sehingga kita atur di sini. Nah, kita atur supaya grid sistemnya bagus. Nah, orangnya kita taruh di sini sekarang. Oke, seperti itu. Yang ini kita besarkan juga agar lebih proporsional. Oke, kita lihat referensinya. Kita atur di sini. Klik terus tarik seperti ini ya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau menggeser-geser. Nah, ini mengubah yang tadinya itu adalah yang tadinya adalah infografis pendidikan menjadi poster. Itu mengubah infografis pendidikan menjadi poster. Jadi kita bisa buat di situ poster-poster yang dari infografis itu menjadi poster, atau poster yang sudah ada seperti ini isinya kita ganti. Isinya kita ganti. Saya akan membuat poster yang hampir sama dengan ini. Ini kan sudah punya nih ukuran poster, kita duplikat. Di sini namanya duplikat halaman. Terus kita bisa duplikat seperti ini. Ada 2 gambar ya. Hanya saya ubah ini menjadi IPA misalnya, Bapak. Misalnya adalah kita cari materi sistem pencernaan. Ini ya. Jadi kita udah punya gambarnya. Yang paling atas saja, nggak usah macam-macam. Nah, ini sistem pencernaan manusia. Jadi kita perlu ganti judulnya ya, Bapak Ibu ya. Yang ini ya, halaman 2 kita ganti. Tinggal diklik 2 kali, caranya diklik 2 kali. Kalau sudah klik 2 kali ini diblok supaya semuanya diblok, terus ganti sistem pencernaan manusia. Nah, karena dia melebar, jadi ini kita perlu geser. Nah, kalau sudah,
kita atur di sini menjadi benar-benar di tengah. Nah, kalau di tengah tuh biasanya muncul seperti tanda-tanda petik di situ ya. Tanda garis putus-putus, kita lepaskan. Oke, kita cari keterangan di sini yang menjelaskan sistem pencernaan manusia. Oke, nah ini. Sistem pencernaan manusia atau ini terdiri dari organ-organ pencernaan. Nah, misalnya ini. Salin, kita masukkan ke di sini. Klik kanan, tempel ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, ini kan rata tengah nih Bapak Ibu. Kelihatannya kalau keterangan kalau rata tengah itu kurang bagus. Sehingga kita perlu digantikan mungkin menjadi rata kanan kiri. Kalau kita lihat, kita klik ya, di bagian atas di tool itu ada rata kanan, rata tengah, rata kiri, atau rata kanan kiri. Jadi kalau rata kanan kiri untuk keterangan itu bagus kita lihat. Nah, di sini kan ini sistem pencernaan, kemudian di situ ada keterangan sistem pencernaan atau sistem gastrotensial terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu organ saluran pencernaan dan organ pelengkap. Nah, sekarang kita cek lagi. Kontennya di sistem pencernaan ada apa lagi nih? Mengapa sistem pencernaan manusia penting? Nah, ini boleh kita copy, salin. Terus kita masukkan ke desain kita di sini. Kita bisa pastekan. Ctrl V juga boleh ya. Atau di sini tempel. Nah, karena dia kurang panjang, jadi kita tarik sebelah ini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kita harus hapus. Aman ya? Kita harus hapus nih Bapak Ibu yang ada di gambar yang tidak akan kita pakai. Kita klik shift supaya bisa milih yang lain, kita delete. Kita cari gambar pencernaan. Berarti kita pilih ke, setelah template kan sudah tadi, kita pilih ke elemen, kita kasih pencernaan. Apakah ada gambar pencernaan di sini? Tentu banyak Bapak Ibu ya. Gambar pencernaan di sini banyak dan kita bisa pilih gambar yang bagus-bagus. Contohnya yang ini nih. Kita pilih di sini, otomatis dia akan ada yang namanya rekomendasi ajaib. Jadi rekomendasi ajaib ini bisa kita lihat semua, jadi akan muncul gambar-gambar lambung yang hampir temanya sama, ya, hampir temanya sama. Jadi kita bisa pilih misalnya salah satu yang ini, terus kita masukkan di sini. Boleh juga. Kurangnya kalau mengganggu, hapus saja ya, Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu, ini tidak perlu. Oke. Nah, kita kasih coba cari keterangannya. Mengapa ini penting? Pencernaan amarah penting karena tubuh. Nah, ini tinggal kita kopikan, salin, terus kita pastekan di sini, terus tempel. Nah, kita akan mendapatkan di sini. Oke, kita geser agak dan kita bisa besarkan ukurannya supaya lebih bagus. Ini terlalu besar. Nah, seperti ini. Oke, contohnya seperti itu. Karena ini fontnya agak sedikit, kita bisa naikkan dan kita kecilkan. Jadi tahapan-tahapan yang tadinya Pitagoras dengan tema yang sama, kita bisa ubah ini menjadi pencernaan juga. Kita cek dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ sistem pencernaan, ada sistem pencernaan adalah apa? Mengapa sistem pencernaan itu penting? Padahal ini template-nya sama dengan yang tadi kita gunakan Pitagoras ya, Bapak Ibu ya. Terus di sini ada keterangannya, ada gambarnya juga, dan itu semuanya kita cari tanpa membuka dari sumber lain. Cari gambar-gambarnya kita bisa mendapatkan di sini. Di elemennya Canva. Nah, dari sini ya. Nah, terus kita bisa cari sub judul yang lain. Urutan pencernaan pada manusia nih. Kalian juga kita akan pastikan di sini. Pastekan. Oke.
ini kalau misalnya mau panjang seperti yang pertama ya kita tarik seperti ini. Oke, kita tarik garisnya. Oke, gambar yang ini tidak dipakai berarti kita pencet shift, klik, yang tidak dipakai kita delete ya. Pakai delete di sini. Nah, kita akan urutan-urutan pencernaan. Ini tidak dipakai, kita hapus saja. Kita cari urutan pencernaan, itu gambarnya pencernaan, supaya lebih mudah di elemennya, terus kita cari di sini pencernaan, itu kita klik grafis, Bapak Ibu. Nanti kita akan mendapatkan gambar-gambar yang tentunya di sini bagus. Yang tentunya gambarnya bagus. Dan di situ pilihannya juga banyak. Yang mana yang sesuai, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, misalnya ini sesuai nggak nih? Boleh kalau misalnya mau dipasang seperti ini. Oke. Nah, itu boleh juga. Atau misalnya untuk gambar yang lain, silakan Bapak Ibu bisa cari yang sesuai. Ini untuk mencari gambar yang sejenis, itu bisa juga Bapak Ibu nanti cari apa namanya di sini adalah ada yang tampilkan yang serupa. Kalau misalnya kita pilih tampilkan serupa itu seperti rekomendasi ajaib. Jadi kita akan menemukan gambar-gambar yang hampir sejenis. Cara cari elemen tipsnya kita tulis dulu. Misalnya di sini ada kita tulis organ pencernaan. Yang pertama seperti itu. Terus kita tentukan di sini grafisnya. Nah, itu urutannya. Kalau sudah ada gambarnya seperti ini, kita coba cek urutan-urutannya. Misalnya Bapak Ibu bisa cari di sana ya, urutan-urutannya secara detail gitu misalnya. Kita cek yang bagian atas. Oh. Saluran dari mulut. Nah, ini. Organ-organ saluran pencernaan meliputi, ini bisa kita kopikan, salin, dan kita masukkan di sini. Pas tekan tempel. Oke, karena ini agak banyak. Nah, kita bisa tulis orangnya kecil. Kenapa yang ini rata kanan gitu, rata kiri gitu ya? Kalau kita perhatikan ini harus kita urutkan juga. Oke. Nah, kita bisa cek coba-coba rata tengah nggak cocok, rata kanan nggak cocok, rata kanan kiri juga nggak cocok. Kalau rata kiri ini karena dia gambarnya tidak teratur, bisa dibuat seperti ini. Atau misalnya kita mau perbesar orangnya seperti ini, tapi kita mau potong bagian badannya, kita bisa yang namanya pakai fitur yang ada di sini, itu pakai fitur pangkas. Nah, kita bisa pangkas ini. Oh, mana ini pangkasnya? Nggak terlihat nih. Ini. Jadi gambar itu bisa Bapak Ibu, kalau ini di belakang nggak masalah ya. Ada fitur pangkas, kalau misalnya ini, nah croppingnya kita bisa potong seperti ini kalau tidak sesuai. Tapi kebetulan yang ini nggak mau ada pangkas, nggak mau dipangkas ini sebenarnya. Nah, nggak masalah ya. Sebenarnya seperti ini gambarnya. Kita cek lagi. Oke. Gambar mengapa sistem pencernaan penting, urutan pencernaan, dan satu lagi ya. Satu lagi yang bagian akhir misalnya adalah cara menjaga sistem pencernaan. Kita salin dan kita masukkan di sini. Klik kanan, tempel. Terus kita tarik. Oke, masih ada satu di delete. Karena ini dia di tengah, berarti rata tengah. Rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah, kita bisa tuliskan di sini beberapa penyakitnya, misalnya, cara menjaganya.
Ctrl V. Harus hapus. Nah, terus poin yang kedua, tempel lagi, delete. Poin yang ketiga misalnya di sini. Nah, dan kita juga bisa memasukkan referensinya dari linknya, kita copy, salin, kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Tempel ya. Nah, kita sudah masukkan linknya supaya lebih besar. Oke. Nah, kita bisa tarik juga. Referensinya dari mana nih? Dari Halo Sehat. Jadi ini sudah jadi satu poster pembelajaran yang kita menggunakan template template dari infografis, kita ubah yang tadinya adalah Pitagoras, terus kita bisa ubah jadi di sini jadi sistem pencernaan. Jadi tidak begitu memaksakan kehendak kita, karena warnanya juga udah cocok gitu kan. Warnanya udah cocok, fontnya udah bagus, kita nggak perlu mikir-mikir yang lain kalau misalnya kita memilih salah satu template dari yang ada di sini. Dan di sini Bapak Ibu template-nya tinggal tulis saja ya, misalnya pelajaran, atau memilih yang lain, atau memilih template-template yang lain. Nah, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Karena yang hari ini pelajaran, jadi saya sesuaikan pakai 2. Bagaimana kalau misalnya ada nggak tipsnya untuk mengubah warna gitu ya? Nah, untuk mengubah warna-warna seperti ini, tentu di sini sudah ada palet warna yang bisa kita pilih. Misalnya kita mau ubah warna dasarnya dulu misalnya. Di sini palet warna yang disediakan yang atas itu adalah palet yang sesuai dengan dokumen gambarnya yang ada di sana. Misalnya saya ubah jadi ini. Yang ini akan saya ubah juga. Oh, ini nggak cocok nih. Ini dia agak oke, nggak masalah. Ini Bapak Ibu bisa dicek-cek dengan rekomendasi warna yang ada di sini. Coba kalau misalnya di sini itu kuning, teksnya biru, kita ganti jadi, nah di sini. Ini bisa juga. Nah, dia akan berubah ya istilahnya. Nah, dia akan berubah warnanya tapi tidak melenceng banget gitu, karena warna-warna yang ada di tema di sini itu warna-warna dokumen yang bisa kita pakai, masih tidak jauh dari desain yang kita buat. Warna ini, palet warnanya udah terbantu dari sana. Oke, itu membuat desain yang kita ubah posternya dari infografis pendidikan. Memang desain itu butuh sesuatu yang yang agak sedikit rumit untuk meluruskan ini, untuk mendapatkan font yang sesuai, mendapatkan desain. Asalkan isinya sudah ada, membuat desain itu akan lebih mudah. Asalkan isinya sudah ada, membuat desain itu akan lebih mudah. Dan Bapak Ibu perlu bahkan untuk membuat desain menggunakan Canva itu tidak perlu buka browser, ngopi sana, ngopi sini untuk gambarnya ya, karena di Canva pun sudah ada gambarnya. Dan kalau dilihat seperti ini, saya kira, oh ini sistem pencernaan manusia nih. Terus yang dibaca kedua, mengapa sistem pencernaan manusia itu penting? Baru kalau mau tahu, dicek. Yang kedua, urutan pencernaannya. Oh, ada nih. Cara menjaga kesehatan pencernaan, ada. Referensinya apa? Halo Sehat. Oke. Berarti dari sana, itu kita sudah bisa untuk membuat sebuah poster dari template yang ada, dari sumber yang ada, dan elemennya dari Canva tanpa mencari-cari yang lain. Itu saya kira sudah cukup. Hanya syaratnya rekomendasinya Bapak Ibu punya Canva for Education, itu akan lebih baik, akan lebih mendukung. Seperti itu. Mungkin ini saya menjelaskan banyak sekali gitu ya. Dan karena memang pertahapan yang kita coba untuk mendapatkan seperti ini perlu dicoba diulang-ulang terus, dan kita perlu sekali untuk setelah didesain gitu langsung di preview. Terus kalau sudah di preview kita komentari sendiri, oh ini grid sistemnya salah nih, oh ini warnanya kurang cocok nih, oh ini gambarnya nggak cocok nih, ini harusnya gambarnya yang lain. Kebetulan ini gambarnya nggak bisa di cropping tapi malah jadi seru gitu loh. Kemudian gambar yang besar nih nggak saya cropping tapi oh
malah jadi kayak seru, dia keluar dari yang bawah gitu kan, nggak masalah gitu ya. Nah itu jadi salah satu yang tentunya nanti Bapak Ibu perlu diulang-ulang membuat semakin lama membuat. Kalau nanti udah lama sampai 100 karya nanti akan dapat penghargaan dari Canva. Selamat, Anda sudah membuat desain 100 desain dengan Canva. Nah itu berarti itu udah, saya yakin deh itu pandangan matanya udah beda dengan biasa, jadi lebih bagus. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya silahkan, dan pandu Mbak Melisa bisa untuk memandu misalnya ada yang mau bertanya. Terima kasih Pak Klik atas pemaparan materi pada malam hari ini mengenai bagaimana sih tips mendesain begitu. Mungkin banyak yang bisa mendesain, tapi yang mengerti kunci desain, mengerti estetika sebagai kunci desain itu sedikit begitu. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Sepertinya sudah ada pertanyaan Pak dari Ibu Nur Syamsiah. Kalau mau menginsert equation di Canva, gimana caranya Pak? Begitu Pak. Baik, baik. Wah ini berita kurang baik nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Canva itu tidak bisa insert equation. Jadi kita perlu istilahnya screenshot ataupun copy rumus-rumus yang dari web atau apa itu bisa. Nah, kadang kalau memang equation di sini kalau kita lihat teksnya itu belum ada untuk equation-nya. Jadi belum ada untuk equation untuk Canva-nya sampai sekarang. Hanya yang tadi kalau Bapak Ibu lihat yang ini pun gambar yang Pythagoras yang rumus saja, kalau kita cermati ini bukan equation. Ini gambar, saya akan perbesar ya. Ini gambar huruf per huruf yang dipaksakan sebenarnya. Nah ini saya pisahkan ya. Kita bisa pisahkan. Terus ini tuh dipaksakan Bapak Ibu, teks satu-satu ini. Orang yang buat tuh dia pakai teks satu-satu terus ditempelkan. Jadi tidak bisa, bahkan untuk akar kuadrat saja ini sebenarnya lucu nih Bapak Ibu nih orang yang buat nih. Kalau kita cek, nah ini potongan garis ini. Ini kan dari teks centang gitu ya, dari font yang centang terus ini kita ini. Jadi tidak ada akar kuadrat yang di sana. Makanya kalau untuk lebih mudah ya saya pakai ini saja, pakai apa namanya? Pakai kopian dari misalnya dari rumus dari web atau yang lain. Nah ini kalau pisah kan kurang nggak teratur nih di sini. Seperti itu. Jadi belum ada fitur equation-nya Ya, untuk belum Canva. di Microsoft Word yang sudah ada equation-nya. Mungkin bisa dengan men-screenshot begitu ya Pak. Betul. Kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Setianingsih Pak. Insert logo di Canva bagaimana Pak? Apakah jenis logo yang di-insert? Adakah kriteria khusus? Begitu Pak. Logo yang diinginkan apakah logo sekolah atau apa gitu ya misalnya ya. Misalnya untuk logo sekolah atau apa, kalau saya lihat dari pengalaman yang tadi kan logonya siapa tadi ya yang bagus tadi desainnya ya. Dari Alifah ya, misalnya dari Alifah untuk mendesain ini kan kriterianya tentu salah satu harus PNG. PNG itu gambar-gambar yang kalau dibuka itu nggak ada pinggir-pinggirnya, nggak ada putih-putihnya. Misalnya ya Bapak Ibu ya, saya akan insert atau logo sekolah saya gitu ya. Atau logo Kemdikbud aja deh. Logo Kemdikbud. Kemdikbud ini ada logo yang PNG, ada yang tidak. Kalau Bapak Ibu klik logo dan putih kemudian berubah menjadi kotak-kotak, ini aman Bapak Ibu. Ini PNG nih. Kita tinggal salin gambar, kita bisa pastekan di sini, tempel di sini. Itu logonya akan tertampil bagus gitu loh ya. Jadi kita bisa pasang, itu tidak mengganggu. Coba kita cari gambar Kemdikbud yang bukan PNG. Misalnya kita klik nih. Ini putih, coba yang ini ya, karena itu ada teksnya. Nah ini kan putih, tetap putih, tidak berubah jadi kotak-kotak nih bedanya. Yang satu itu kalau putih, kalau diklik dia, kalau udah loading jadi kotak-kotak. Putih, tetap putih. Nah kita akan salin gambar. Ini kalau mau ke Canva tuh nggak perlu download terus upload lagi, tinggal salin gambar. Terus kita pastekan di sini, tempel di sini. Munculnya seperti ini. Sama seperti kasusnya Alifah tadi.
Jadi ini syarat utama ketika kita insert logo itu harus apa namanya? Nah, harus yang PNG. Bagaimana menyelesaikan ketika misalnya yang ini tidak PNG? Ada kemungkinan kita hapus background itu bisa, ada kemungkinan enggak. Nah, di Canva itu ada satu fitur yang kalau misalnya pengguna Photoshop atau yang lain itu mengerjakannya hampir sampai 10 menit, 20 menit di Canva, menghapus latar belakang itu cukup diedit gambar. Dan kita pilih di sini penghapus latar belakang. Kalau gambar yang kayak foto gitu biasanya berhasil, tapi kurang tahu kalau misalnya untuk logo apakah berhasil. Sepertinya kadang tidak berhasil juga untuk menghapus putih-putih logo di sana. Nah, kalau ini kebetulan di sini berhasil nih. Bapak Ibu bisa coba juga di sini pakai penghapus latar belakang. Wah, ini kalau logo aman. Hanya kemungkinan dia putih-putih yang di dalamnya juga ikut kehapus nih. Nah, ini ikut kehapus kan. Nah, itu kurang maksimalnya ketika kita misalnya logonya bukan logo yang PNG. Jadi kalau logo yang PNG mau dibesarkan, mau dikecilkan, ini logonya tetap bagus. Yang ini agak sebenarnya agak bergerigi gitu ya untuk tampilannya, nggak kurang bagus. Nah itu syarat minimalnya adalah PNG. Kita aman pakai seperti itu. Baik. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Bapak Koko, bagaimana cara mengubah fitur Canva dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Oh, baik. Bapak Ibu kalau melihat punya saya kan ini sudah bahasa Indonesia ya. Mungkin Bapak Ibu melihatnya di situ home file terus size-nya di sini bahasa Inggris. Baik. Untuk mengubah Canva yang berbahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, kuncinya ada di sebelah kanan atas yang gambar roda gerigi, pengaturan akunnya. Nah, Bapak Ibu bisa sambil dipraktekkan. Pengaturan akunnya silahkan diklik. Oke. Di sebelah kanan pengaturan akunnya itu diklik. Terus Bapak Ibu di sini silahkan cari bahasa nih Bapak Ibu nih. Ini kan ada foto saya, nama, email, terus bahasa. Nah, bahasanya ini ketik Indo gitu ya. Nah, itu akan muncul Indonesia terus centang aja. Otomatis dia langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Oke. Baik. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik pengaturan, kemudian diganti bahasa Indonesia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, dari Bu Nani. Kalau mau membuat jadwal pelajaran dengan Canva, bagaimana cara membuat tabelnya? Begitu Pak. Oke, baik. Jadi untuk membuat jadwal gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan template-template di sini yang sudah ada tabelnya jadwal kelas, itu Bapak Ibu tidak perlu membuat tabel dari awal. Di Canva Pro Edukasi itu di sini ada yang namanya jadwal kelas. Kita bisa klik saja. Dan otomatis dia akan menjadi jadwal kelasnya itu sudah ada tabelnya. Jadi kita tidak perlu membuat tabel satu persatu dari sini. Jadi tabelnya itu pun bukan tabel yang biasa-biasa saja gitu ya. Kalau kita biasanya beli jadwal-jadwal yang ada di bookstore itu kan bagus-bagus ya desainnya ya. Jadi bukan tabel yang apa namanya yang kotak-kotak kayak Excel aja, tapi kita bisa mendapatkan tabel-tabel yang unik gitu ya. Misalnya kalau ini kan desainnya unyu-unyu banget gitu loh ya. Kalau kita misalnya mau cari yang lain, nah kita klik. Nah, kita akan mendapatkan di sini. Kalau mau menuliskan teksnya, kan mesti pusing nih. Aduh, saya nggak bisa nuliskan, di sini nggak ada teksnya. Nah, baru Bapak Ibu memasukkan teksnya dari sini ke urutan yang pas di sini. Satu persatu tentu. Nah, kalau ini terlalu besar, berarti kita kecilkan. Nah, seperti itu. Itu untuk membuatnya tentu untuk jadwal, itu kita harus ubah seperti ini. Mencarinya di template-nya. Mana yang Bapak Ibu guru sukai gitu ya. Kalau udah gede gitu ya, sudah gede biasanya yang serius-serius nih. Wah, ini kotak-kotak gitu kan serius-serius. Kalau mau yang unik-unik buat anak kecil, feminim ya cari. Serius banget ada. Ini serius banget nih. Jadi dia nggak pakai tabel tapi memang pakai bentuk-bentuk yang ada di Canva nih. Nah, seperti ini. Itu perlu kita buat dan di situ lebih menarik. Sekarang
pertanyaannya apakah dicetak dengan ukuran yang ini gitu ya? Apakah dicetak dengan ukuran yang ini? Kita cek dulu nih sebenarnya ukurannya apa nih. 29, oh ini cetaknya A4 tapi dia bentuknya potret ya. 29,7, 21 itu A4 tapi dia bentuknya potret. Misalnya mau dicetak A3 gitu. Dokumen A3, terus kita pilih ubah ukuran. Otomatis dia udah berubah. Dan kita perlu sekali untuk menyesuaikan desainnya kalau misalnya tergantung dari sana itu menyesuaikan desainnya. Kok ini A3-nya malah jadi A3 yang apa namanya? A3 yang mendatar gitu ya. Kita bisa ubah ukurannya jangan pakai A3 yang seperti itu. Jadi kita tulis saja di sini 42 29,7 dibalik 29,7. Kita pilih ubah ukuran. Jadi otomatis ini akan menjadi melebar seperti itu. Oke, sebentar. Intinya ukuran kanvas itu sangat penting. Hasil akhirnya itu di ukuran kanvasnya. Nah, ini kita bisa blok semua, kita perbesar. Nah, ini kalau misalnya kita buat seperti ini kan terlalu mepet. Nah, kita bisa buat jadwalnya. Oke, jadi ini bisa disesuaikan ya. Ya bisa disesuaikan seperti itu. Itu buat jadwalnya, buat tabelnya. Oke, seperti itu, Mbak Melisa. Untuk membuat tabel, saya kira lebih menarik ya dengan tabel-tabel yang modelnya dari Canva seperti itu. Ya Pak. Dan sangat banyak sekali ya Pak template tabelnya. Baik Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Purwaningsih. Apakah Canva ada hubungannya dengan Twibbon, gitu Pak? Twibbon. Twibbon ya. Iya Pak. Kalau Twibbon berarti Bapak Ibu perlu tahapannya lebih panjang kalau Twibbon sebenarnya. Kalau Twibbon itu tahapannya kita membuat desain dulu, terus kita buat yang ada lubangnya gitu kan. Biasanya kan ada lubang-lubang hijau atau apa itu. Nah, itu sendiri mungkin kita bisa bahas besok mungkin ya kalau untuk Twibbon ya, karena hari ini kita fokusnya ke poster ya. Jadi kalau untuk Twibbon Bapak Ibu bisa cari deh, kombinasikan yang lain dan menjadi Twibbon. Boleh request untuk pertemuan ketiga saya akan bagikan bagaimana cara membuat Twibbon. Baik Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Deborahwati. Ukuran terbesar untuk membuat banner dari Canva berapa Pak? Oke, baik. Ya betul. Karena banner itu kadang jadi permasalahan gitu ya. Nah ini ukuran ketika kita buat sentimeter seperti ini, kita coba 400 kali 100. Nah, di situ dimensinya itu tidak boleh melebihi dari 200. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya 400 kali 100 itu perlu diskala. Jadi kalau 400 bagi 2 kan jadi 200, berarti yang 100-nya jadi 50. Jadi perlu diskala. Jadi kalau misalnya di sini pengennya kita buat 6 meter, berarti kan 600 kali 100, padahal kan nggak boleh lebih dari 200. Sehingga kita perlu 600 supaya jadi 200, berarti dia bagi 3 ya. Berarti yang ini jadi 200. Misalnya kalau supaya sederhanakan ya, yang mendekati di sana, ya misalnya kita ini 200 itu, yang ini 33,3. Nah, kita buat desain. Jadi maksimalnya 200 cm. Nanti tinggal kalau sudah mendesain seperti ini, ke tukang cetaknya kita lapor, Mas ini cetak 6 kali 1 gitu ya. Nah itu gambarnya skalanya tetap aman. Nah di sini dan banner-bannernya itu udah ada Bapak Ibu. Ih keren-keren nih Bapak Ibu. Nah tinggal di sini kasih apa kasih foto anak-anak itu udah bisa pasang di bannernya di sekolah lah. Ini nggak butuh desainer yang antri terus di sana kita duduk Mas ini kurang itu. Bapak Ibu bisa desain sendiri di rumah langsung ke tukang banner Mas cetak ini nih. Nah, itu akan lebih seru tentunya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Rismun, kalau kita upload gambar yang ada watermark, apakah bisa di-delete gitu Pak? Watermarknya ini perlu tahu nih, watermarknya kalau dari Canva free tetap tidak bisa. Kalau dari Canva free kan watermarknya silang-silang tuh. Nah Bapak Ibu itu memang supaya tidak ada watermarknya, berarti Bapak Ibu kalau yang free hanya menggunakan aset free saja. Tidak boleh menggunakan aset yang pro. Kalau menggunakan aset pro dipaksa untuk di-download, hasilnya nanti akan ada silang-silangnya. Mau di-upload juga tetap ada silang-silangnya.
salah satu jalannya yaitu miliki akun Canva Pro Edukasi. Ada juga yang membantu jasa untuk Pro Edukasi juga ada beberapa juga ada, atau Bapak Ibu bisa juga mendaftar dengan cara yang kemarin seperti itu. Baik Pak, untuk mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Sukarman, bagaimana cara mendownload poster yang sudah jadi, begitu Pak? Oke. Nah, poster atau banner yang sudah jadi ini konsepsinya sama ya. Itu mau dicetak berapapun sebenarnya, kalau ini cetak 6 meter atau berapa dengan yang sudah 200 cm ataupun dengan format A3 poster dan yang lain, itu jangan takut, ini tidak akan pecah ya Bapak Ibu ya. Dengan cara mendownloadnya itu caranya seperti ini. Kita pilih di sini unduh, kan kita bagikan. Cara mengunduhnya itu bagikan dan kita pilih unduh di sini. Setelah kita pilih unduh, ukurannya kita maksimalkan. Ukuran kita maksimalkan, kita akan mendapatkan gambar yang kualitasnya itu kualitasnya besar. Sehingga kalau misalnya kita unduh di sini, kita pilih unduh ya. Nah, ini mau dicetak 6 meter kali 1 meter aman. Jadi jangan khawatir, oh ini desain, asalkan gambar yang dimasukkan juga resolusinya bagus ya. Kalau yang ngeblur itu adalah foto kita, yang mau dicetak bagaimanapun itu akan jadi masalah. Jadi kalau foto-fotonya itu bagus, terus kita unduh seperti ini, kita tunggu dulu. Itu pasti mau dicetak sebesar apapun dia aman. Saya ulangi ya cara mendownloadnya. Bagikan, unduh. Kalau biasa itu cukup satu saja terus kita unduh. Tapi kalau misalnya ini kita perlu file yang mau dicetak besar, itu kita maksimalkan ukurannya. Dan kalau sudah seperti ini, kita pilih unduh. Nah, itu akan mau unduhnya. Ini cukup lama nih. Yang pertama tuh karena dia ukurannya besar jadi cukup lama. Kalau yang ukurannya kecil saya kira dia lebih cepat karena ukurannya lebih kecil sehingga lebih cepat untuk downloadnya. Dicetak pakai PNG nggak apa-apa atau pakai PDF tidak masalah. Jadi itu tidak masalah asal resolusinya besar. Ya Bapak Ibu udah pakai resolusinya besar, jadi tidak masalah. Pakai PNG juga boleh. Nah ini yang kecil nih, kita mau besarkan kalau yang kecil. Nah seperti ini. Kalau yang besar lagi, wah ini yang besar sampai sekarang belum selesai mengunduh karena dia ukurannya besar. Jadi konsekuensinya itu kalau waktu mengunduhnya. Seperti itu. Berarti dicetak menggunakan, maksudnya formatnya PNG atau PDF tidak masalah, tetapi tidak masalah. Ukuran resolusinya begitu ya Pak? Ya, hanya rekomendasinya kalau cetak itu unduhnya itu bisa, kalau cetak ya itu JPG sama PNG lebih disarankan PNG, lebih bagus PNG kualitasnya. PDF standar dan cetak PDF itu lebih cocok yang cetak PDF. Jadi PDF pun ada dua jenis. Mau cetak yang bagus itu tentu PNG lebih bagus, PDF standar sama cetak PDF itu lebih bagus yang cetak PDF. Ya ini ada macam-macam ya, ada yang JMJK, nah di situ ada settingan-settingannya. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Ini dari Pak Agus. Mohon maaf Pak. Pak Agus, kemarin saya unggah file dari luar, kok nggak bisa? Kenapa ya? Begitu Pak. Baik, saya akan coba praktekkan bagaimana mengunggah file dari luar. Ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama cara yang sistematis banget gitu kan. Kalau yang ini kita pilih unggahan, terus unggah media. Pastikan uploadnya gini ya. Uploadnya filenya itu ukurannya tidak terlalu besar juga ya. Jadi kalau tidak terlalu besar tuh untuk upload ya seperti ini yang saya buat kemarin. Kita upload gambarnya dan kalau seperti ini ada proses unggahannya cukup lama Bapak Ibu ya. Nah ini baru proses mengunggah, dia akan seperti ini. Nah, dia akan ada gambarnya. Atau cara yang kedua itu kita buka gambarnya langsung dari dari di sini filenya, bisa dari download, kita cari gambar, nah ini dari sekolah saya misalnya,
kita tinggal klik, terus kita geser ke sini ada tulisannya copy, kita lepas. Nah, dia otomatis akan upload juga. Semakin banyak yang diupload, dia akan semakin lama. Semakin besar gambar yang diupload, nah ini caranya yang paling mudah sebenarnya pakai buka Windows Explorer, klik, terus kita bagikan. Beberapa desain-desain yang istilahnya yang saya buat gitu ya, itu unggahan-unggahan itu tetap apa namanya, tetap tidak pecah ya Bapak Ibu. Misalnya kita pasang-pasang gitu nggak pecah kalau nah seperti ini, salah satu beberapa dari desain-desain yang saya buat. Aman sih sebenarnya kalau misalnya kita buat beberapa gambar yang tinggal kita upload. Saya kira dicoba aja Pak. Upload video cukup lama ya, jadi upload gambar paling cepat. Semakin kecil ukurannya semakin cepat untuk uploadnya, seperti itu. Baik, sudah sangat jelas ya Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengupload filenya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa mencoba-coba mengutik-utik, dari situ nantinya Bapak Ibu bisa terbiasa begitu. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak, untuk pertemuan kedua malam hari ini bisa dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Mr. Klik atas pemaparan materinya pada malam hari ini mengenai desain Canva. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah antusias dan semangat tentunya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau kendala di tengah-tengah saat Bapak Ibu menyimak materi ini, nantinya Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di WhatsApp group karena di sana juga telah bergabung Mr. Klik. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanya di sana terkait materi rekaman Zoom atau segala bentuk administrasi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya dan nantinya akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jangan lupa untuk praktek Bapak Ibu ya, terus praktek terus menerus karena semua itu tidak bisa hanya 1 kali 2 kali mencoba, tetapi terus berulang kali agar nantinya Bapak Ibu menjadi dalam mendesain Canva-nya begitu. Dan jangan lupa di pertemuan terakhir nantinya kami juga memiliki challenge untuk Bapak Ibu, yaitu membuat desain poster pembelajaran, dan nantinya kami akan memberikan apresiasi dan tentunya ada hadiah yang menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia.